Ketika hidup kita terpisah, keberkahan itu akan berkurang. Ketika kita berkumpul dalam majelis taklim dan dalam jamaah zikir, keberkahan yang akan kita raih, jamaah yang dirahmati Allah. Maka nyo yang harus kita sikapi. Sesungguhnya masjid ini adalah merupakan tempat pemersatu ummah dan bukan tempat pemecah belahkan ummah. Nyo yang dirahmati Allah. Nyo tempat pemersatu ummah. Oh, apabila kadang-kadang nareneh ati terbacut, itulah merupakan sebagai ujian Allah untuk mendewasakan kita. Yang terjadi bak gedanyo, jangan sikapi sesuatu itu menjadi masalah. Tetapi masalah itu niatkan bagi orang-orang yang beriman, Allah sedang mendewasakan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ta'din wa ikraman, terutama sekali kepada imam besar masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya. Izinkan waktu barang 20 menit. Khatib ingin menyampaikan mau'idhah. Sebelum menyampaikan rukun-rukun khutbah yang barangkali bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kajian singkat kita pada hari ini dengan tema masjid adalah merupakan simbol persatuan dan kesatuan ummah. Mari kita lihat seberapa pentingnya masjid terhadap kita. Pada masa perjalanan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah, pertama sekali Rasul dirikan satu masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba. Di Masjid Quba itu fungsinya tempat bermusyawarah dan tempat melahirkan pendidikan-pendidikan agama, yang pokoknya masjid ini adalah merupakan tempat pemersatu ummah. Ketika kita tidak bisa melangkah lagi ke masjid ini, bukan masjid yang bermasalah, tapi kita yang sudah menjadi masalah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat sesungguhnya kemegahan dan tempat kita bersatu adalah rumah Allah. Tempat kitanya musyawarah bak rumah Allah. Maka alhamdulillah yang berokon masjid dadu iyub. Tapi alih uraraya Aidil Adha, alih uraraya Aidil Fitri, katanya ka di atih masjid. Artinya nyo adalah merupakan kebanggaan kita. Dan saya yakin, alhamdulillah masjidnya cepat berkembang dan pesat. Artinya, lam kampung Payapuntit, masjidnya cukup raya tapi karap selesai. Jetakennya 75%, 70% masjid ka selesai. Artinya, kebersamaan, kekompakan yang kita bangun
maka terbangunlah sesuatu yang kita cita-citakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita ketahui juga, uronyo masjid katedong. Uronyo kamegah masjidnya, kaindah. Jadi apa yang harus kita bina dan pu yang harus berlaku uronyo. Yang pertama sekali kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja Allah memerintahkan kepada kita untuk memakmurkan masjid. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang betul-betul menjalani yang namanya jalan akhirat. Kemudian mereka-mereka yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka termasuk golongan mukmin yang selalu dalam ridha Allah, yang bisa memakmurkan masjid, yang bisa mempersatukan ummah di dalam masjid. Jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita lihat bahwasanya itu di luar dalam keadaan carut marut, artinya lahirnya kelompok kecil untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan kita. Artinya itu di Aceh. Ancu Aceh karena hidup berkelompok. Ancu Nanggro karena hidup berkelompok. Tetapi akan bersatunya kita ketika kita bangun dalam jamaah. Jamaah majelis taklim dan jamaah salat 5 waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memakmurkan masjid? Masjid kata bangun. Lung tingatkan dalam sebuah kitab, sesungguhnya dalam masjid 2 boh sedekah yang berlaku. Yang pertama sedekah jariyah, yaitu wakaf. Yang kedua sedekah infak. Sedekah jariyah itu adalah merupakan wakaf. Sedekah wakaf haram untuk memakai kepentingan yang selain daripada fisik. Lanjut ngunggu sekalian. Untuk dah bangun fisik yang tak pakai untuk lain itu tidak boleh. Artinya untuk membangun fisik masjid. Karena orang yang meniatkan mewakafkan untuk membangun masjid. Yo jamaah yang dirahmati Allah. Itu tidak boleh kita manfaatkan pada tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah sedekah infak. Lagi celeng. Nah orang tik celeng, kemudian tahu tapat 1 juta, 2 juta, ataupun nah sedekah daripada orang-orang lain, itu adalah untuk memakmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Karena masjidnya kan semata untuk sujud kepada Allah. Kalau memang masjid tempat sujud kepada Allah, sungguh hanya berlaku bumi ini tempat sujud. Tetapi salah satu tempat sujud kepada Allah adalah masjid. Kan etnan fungsi masjid berdongku sekalian. Maka na yang gepenan dengan Islamic Center. Islamic Center itu adalah merupakan pusat peradaban Islam. Hinan gedanya bermusyawarah. Hinan kiban cara untuk tabangun peradaban Islam. Hinan tabangun persatuan dan kesatuan. Menyegedanyo hantat tungli masjid, berarti legedanyo tidak akan pernah bersatu. Tempat kembalinya orang Islam ingin bersama adalah masjid, tengkodongko sekalian. Gimana? Uronyo ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah, ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mi'raj, gecok Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Kemudian keputusan Nabi Muhammad bak masjid lom. Kemudian tepatnya 27 Rajab, hinanlah perintah untuk memakmurkan akan rumah Allah. Hinan perintah denggo. Kemudian putata pegat dalam masjid. Bek saboh, bek berpikir legedanya masjidnya hanya tempat sujud saja. Tengku sekalian, hadirkan majelis taklim. 1. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua,
bangun pendidikan-pendidikan anak-anak. Nyo adalah fungsi masjid, tunggu-tunggu sekalian, tempat belajar pendidikan agama dan tempat untuk memecah belahkan ummah. Nyo fungsi masjid, tunggu-tunggu sekalian. Maka ketika masjidnya kada bangun untuk majelis taklim ke, untuk ulam, untuk kepentingan dan kemaslahatan ummah, bicara masalah sedekah tidak boleh diambil daripada wakaf, sedekah jariah. Tetapi boleh diambil daripada sedekah infak. Menan yang kamu pun tunggu. Diambil daripada sedekah infak untuk memakmurkan masjid. Sebab masjid sangat megah dibangun dan hana fungsi untuk peradaban Islam, berarti masjidnya gagal. Maka dalam sebuah kaidah juga, gagalnya orang Islam ketika anak generasi kita tidak pernah mengenal akan Baitullah, tidak pernah mengenal akan rumah Allah, yaitu masjid. Anak mit hana tempat masjid, gagal orang si dalam mendidik. Anak mit ketika hana tempat rumah Allah, walaupun hebat pendidikan yang kita berikan kepada mereka, orang tua gagal dalam mentarbiah anak-anaknya. Maka urangnya hodawo denggu, pong gedanya orang Islam adalah masjid, pong orang paya pentit adalah masjid, pong gedanya orang mukmin adalah Baitullah. Yang kejit pekan setiap tahun kadang-kadang lekanya dipanggil oleh Allah. Saudara-saudara kita telah dipanggil ke sana untuk menuju Baitullah. Nengeng tu kejadian di Baitullah sana, segala macam terjadi di sana, tetapi tujuannya kita untuk mempersatukan ummah. Orangnya tenging tabor fenomenal yang cukup luar biasa. Masjid yang berada di Palestina, Masjid Aqsa, Masjid Aqsa, orangnya hanya runtuh, tunggu-tunggu sekalian. Padahal benteng pertahanan orang Palestina sudah melemah, tengku. Kekuatan orang Israel itu sangat luar biasa, tengku. Tapi pekan han ancu yang namanya Masjidil Aqsa berkat persatuan dan kesatuan orang-orang Palestina, tengku. Ipekong tengku masjid, tengku, yang tetap jibela akan masjid, tengku sekalian, mati jid. Apa kata mereka? Biar kami mati di sini pada pandangan kalian, tapi kami akan berhijrah dalam surganya Allah. Nyanban jibutun rumah Allah, tengku. Nyanban jibutun rumah Allah orang Palestina, tengku. Saboh langkah handigethe, tengku. Saboh langkah handigethe, nyanban kekuatan orang-orang Palestina, tetap Masjidil Aqsa tetap mereka pertahankan. Kenapa? Karena disitulah merupakan letak peradaban Islam. Menyatakan secara mata dan secara kasat mata, tang uronyo urang-urang Palestina hanali dengku, gadah bandung dengku. Tapi uronyo manteng mereka mumet-met jantung, manteng detak jantung masih ada di sana. Kenapa? Semangat mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Maka lagi danyo yang sebuah contoh yang kita ingin pertahankan masjid kita, karena ini adalah merupakan marwah orang-orang Islam, wibawa gedanya orang-orang Islam jamaah yang dirahmati Allah. Maka kembali dalam permasalahan kita, teman tungku dada yang de jid abagat majelis taklim dalam masjid, ya engko, jid engko. Jadi cara pegat majelis taklim dalam masjid, ya kabarang tende, cara tapegat apa nama lain, kajian subuh dan lain-lain lah. Pokoknya kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid boleh. Tapi syaratnya ikramiyah yang kita berikan jangan daripada harta wakaf. Daripada harta infak itu boleh-boleh saja. Menyahidih pegah dalam kajian, dalam lun baca, jid tajuk sedekah infaknya, tapi itu dhaif dan tidak boleh. Kedih ke orang yang gasin yang sangat membutuhkan. Ketika orang kada fakir miskin, hanali orang yang bantu, jid daripada sedekah infak untuk membantu mereka. Nyanban dongko sekalian, jid sedekah infaknya untuk membantu mereka. Pulang
tapegat majelis taklim dalam masjid. Pulam tapegat kajian-kajian agama untuk memakmurkan masjid. Maka hanya mereka-mereka yang beriman, yang sayang terhadap rumah Allah. Hanya mereka-mereka yang mengimani akan kehidupan akhirat, yang sayang terhadap rumah Allah. Pulam tak berlaku dengku hina, hidupkan jamaah salat 5 waktu. Maka gebegah la yu'minu ahadukum, maka gebegah orang yang di samping masjid gebegah. La salata li jaril masjid illa fil masajid. Hana jenis dan hana gekira sembahyang urang bak jiran masjid ketika dia tidak salat di dalam masjid. Artinya orang-orang beriman mereka salat di masjid 5 waktu dengan secara berjamaah. 5 waktu engko. Salat di masjid 5 waktu dengan secara berjamaah. Maka kaum perempuan itu salatnya di rumah. Getanya urang agam 5 waktu kena masjid. Maka bawate dengeng masjid berhirat habangga dengku-dengku sekalian. Bawate dengeng masjid sebagai kadang-kadang hanahi galak deli. Nyo jino maah rabagah. Morojeh legadanyo kata berjatuh masjidnya tempat bandum-bandum kasepakat nyo adalah merupakan tempat ibadah dan kata penang Jumat tengku. Berdapate ketika tatubit legadanyo bak tempat yang lain sedangkan gedanyo hino adalah merupakan ahlinya Jumat itu haram dengku-dengku sekalian. Anjit dobit tengku. Tetap katanya sebagai ahli Jumat. Itu kadang-kadang bengeh ke tidrau dia. Dan hanjit dobit tengku. Karena masjidnya kan milik tidrau dia. Tapi nya milik ummah. Bengeh ke tidrau dia simpan dalam hati tengku. Bah menan ni gede. Kan urusan urangnya. Contoh misal nak pegah mana? Jid taikut imum yang tak benci. Taikut imum yang tak benci. Itu tidrau imum hana galak. Na perang batin tu anak galak kagedang imum karena agaknya jid gedai imum paseh dan memang jid gedai imum gedanya anak galak dengan jid daikut jid engko tapi hukumnya makruh daikut orang yang hana galak jid dan semayang sah engko tapi menyabengah ke sedra urang hana tajak masjid nyan kalah engko sebab kon ponyan masjid kon urang nyan masjid kon ponyan urang masjid tapi masjid ini milik kita bersama. Maka oleh karena demikian, jadilah kita sebagai mukmin yang selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pulam tak berlaku dalam masjid dengku, adakan zikir dengku. Adakan zikir, misal majelis zikir dan majelis taklim. Adakan zikir. Karena zikirnya adalah merupakan simbolnya orang-orang mukmin yang sempurna iman. Mari kita lihat di dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, yang kan mukmin munafik tapi mukmin muttaqin apabila disebutkan akan nama Allah merasa gemetar hati mereka. Merasa gemetar hati mereka. Artinya apa? Sibukkan diri kita dengan selalu menyebut nama Allah. Baik di masjid ataupun di luar masjid. Lebih-lebih legadanya musapat ibadah di dalam rumahnya Allah. Jina dengku maah na begah kan. Jina masalah doa kan. Doa gedanya yang kalake ba Allah. Ngan doa orang lain yang lake gedanya, ke gedanya. Lebih mustajabah doa gop lebih bagah geterimong doa gop melake gedanya ketimbang doa yang kalake ba Allah kedraw. Teman nya menan penjelasan surah neguknya ajabarkan orang. Ya kan? Ini contoh apa? Ketika tabut tam melake ba Allah, ya Allah ya Rabbi, netung lung sebagai hamba draw. Ya Allah ya Rabbi, nabi anak lung bujroh, keluarga lung bujroh tengku. Kalake ba Allah. Ketika tamlake ba Allah legedanya sedangkan tatepu dosa cukup le dengku tatepu dosa cukup le dengku buno subuh ta semayang po 7 dengku lam kampung gedanya sakit dibacut dengku kemudian anak tak galak de urang dengku alihnya kadang-kadang pokoknya legedanya le dosa yang tabah ba Allah dosa sebesar gunung Uhud dengku sekalian.
tetapi pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Arti jihu, kan? Pekan behe katanya telake ba Allah. Kan karena katanya gelih tenggu. Karena tadepu Allahnya bersifat Rahman dan Rahim. Karena tadepu Allahnya sifat kasih sayang tengku-tengku sekalian, maka behe telake. Memang dia katanya tadepu draw teh dosa, pekan telake ba Allah. Tadepu Allah bersifat Rahman dan Rahim. Kan karena hebat katanya tengku. Tetapi dapatih handapatih ketika tamlake ba Allah galam geterima, ketika tamlake ba Allah ku yang tamlake galam tu bukan Allah mendalimi kita, tetapi kita sendiri yang mendaliminya. Allah tetap geterima doa hamba. Yang ten doa, yang meten doa, yang kehdra tu. Maka dalam sebaik doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya doa yang talake ketika hantruh karena kedaliman yang nabak dro. Tunggu-tunggu sekalian. Jadi kira-kira seberapa yakin doa yang kita baca bagah diterima oleh Allah. Anang. Maka kena dalam nazam ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim wahabli taubata waghfir dzunub fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ya Allah, ya Tuhanku, lun hana patut sebagai dalam surga drone. Kemudian lung hana sanggup untuk lung ten neraka drone. Ya Allah, ya Rabbi, hanya sanya lun melake bak drone, lun tepu karena drone Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian doa orang lain tengku. Doa orang lain lebih bagah diterima ketimbang doa drone. Mustajabah doa orang lain, doa orang yang teraniaya, doa anak yatim, doa fakir miskin, cepat Allah ijabah. Cepat Allah ijabah tengku. Maka doa ketika hidup kita dalam majlis taklim, ketika hidup kita dalam jamaah zikir, cepat Allah ijabah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, nenging urang awai. Ketika mereka makan, tetap berjamaah. Irumuh tetap makan bersama, hana makan terpisah. Rasulullah kalau makan tetap makan secara berjamaah. Gepajuhbu secara berjamaah dengku-dengku. Hantam pernah gepajuhbu tidak? Pekon dalam berjamaah itu banyak keberkahan yang terjadi. Ketika hidup kita terpisah, keberkahan itu akan berkurang. Ketika kita berkumpul dalam majelis taklim dan dalam jamaah zikir, keberkahan yang akan kita raih. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka nyokuhnyo yang harus kita sikapi. Sesungguhnya masjid ini adalah merupakan tempat pemersatu ummah dan bukan tempat pemecah belahkan ummah. Nyo yang dirahmati Allah. Nyo tempat pemersatu ummah. Oh, apabila kadang-kadang narelah ati terbacut, itulah merupakan sebagai ujian Allah untuk mendewasakan kita. Yang terjadi bak gedanyo, jangan sikapi sesuatu itu menjadi masalah. Tetapi masalah itu niatkan bagi orang-orang yang beriman. Allah sedang mendewasakan kita. Ya, tunggu-tunggu sekalian. Ini contoh. Anu cukup betat. Kele tungang. Maka aja. Cukup betat anu. Itu mayang tubuhan. Tak pegah kena. Dengar mendih. Teja uwi. Teja unen. Teja unen. Jibalau liket tunggu. Cukup betat. Kira-kira legetanyo ibadah anu ilake ayah Nabi peng kelung 20 ribai. Tapi Tuhan. Tapi dengkum doa. Tuhan Nabi karena anu tu. Dan hantamu koko nganu tu. Hantam habis-habis nganu. Menyebit datem habis nganu payah dah periksa ayah. Ku ayah sehat, ku ayah sakit. Payah dah periksa. Pekon. Karena sesuatu yang terjadinya hana payah kedih tama habis pekon karena inilah merupakan bentuk kasih sayang yang kita bina terhadap anak. Ti kurung bunden mak ge kandung gedayo karena kasih sayang maka lahi yet kebut dia menjak-jak orang yang tengku. Seandainya kan karena kasih sayang mak uronyo hantar demeduk di atas masjid payah pun dia tengku. Seandainya kan kasih sayang ayah biak minta rezeki ke gedanyo uronyo hana hudip tengku. Mungkin kamu dapat di dalam tempat kotoran tengku. Kagadah tengku jamun.
maka dengan kasih sayang urang si katanya tumbuh menjadi dewasa dan kita membangun rumah tangga yang kecil. Dengan kasih sayang Allah katanya hudip uronyo. Segala sesuatu yang terjadi sikapilah, inilah merupakan ujian untuk mendewasakan kita. Ingat, teman belum tentu jadi teman, lawan belum tentu jadi lawan, tetapi lawan mungkin jadi teman, teman mungkin jadi lawan. Lun ingat dalam sebuah kaidah tenggu. Apa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab sangat kenal Nabi Muhammad. Cukup geturi Nabi Muhammad. Tebrat geturi Nabi. Dari mana gecok ge asuh Nabi Muhammad. Setelah beliau dewasa, watenyan Allah geperintahkan untuk menyebarkan agama Allah, gedengar li Abu Lahab. Nyo masalah rayu. Nyo masalah rayu. Akhirnya yang mengusir Nabi Muhammad dari Mekah siapa? Abu Lahab sendiri. Padahal yang sangat Abu Lahab cukup sayang ke Nabi Muhammad. Tapi ketika dia tidak bisa menerima kehadiran seorang Muhammad, akhirnya diusir. Umar bin Khattab sangat marah kepada Nabi Muhammad. Karena beliau belum mengenal Nabi Muhammad. Hana geturi Nabi Muhammad. Bengeh. Tapi setelah mengenal Muhammad lewat seorang adindanya, Hafsah, siapa Muhammad? Setelah membaca selembar suhuf, Taha, ma anzalna ilaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Watelih kebacanya gedanyang. Di mana Muhammad? Untuk apa? Apa untuk kau bunuh? Tidak. Aku ingin beragama dengan agama Muhammad. Kalau ingin kau bunuh Muhammad, bunuhlah aku dulu. Muhammad berada di Darul Arqam. Ge unta, ge berangkat, ge kuda, ge berangkat, ge merumpok Nabi Muhammad. Setelah membuka pintu Darul Arqam, kemudian memegang menjabat tangan Muhammad, Islamkan aku wahai Muhammad. Artinya, setelah Islamnya seorang Umar bin Khattab, peranan penting dan garda terdepan memperkuatkan peradaban Islam adalah pernah menjadi musuh, tapi sekarang sudah menjadi teman. Sikapilah sesuatu itu dengan bijak, kalau memang kita orang-orang yang beriman. Long cok saboh kaidah dengku. Long digampung sebagai doa put dengku sekalian. Ketika terhadapi masyarakatnya hek dengku. Masyarakatnya kan tabuh pikiran dengku. 10 dro masyarakat, 20 dro cara berpikir dengku. Banyak masyarakat yang mengarahkan untuk kepada tidak baik dengku sekalian. Tapi kita sebagai kepala doa put, getanya sebagai orang-orang yang kadi pertuakan cocok dan layak dipilih menjadi kepala pemimpin, sikap getanya pemimpin kiban dengku. Itu nak lah nunggu. Ikun berangkapu. Tapi biasa. Karena mereka belum mengenal saya. Long perjuangkan bacut. Akhirnya selesai. Ingat long tengkunan debu. Yang mengantarkan jenazah saya ketika saya meninggal adalah mereka. Ketika meninggal long yang peek pun tenda urang nyan dengku sekalian. Urangnya temu pakai ngau urang nyan. Tapi singoh saboh saah. Urang yak dem bak kubu katanya. Urang yak sama dia sampai 7 malam. Urang nyan dengku. Hana urang kampung lain dengku. Hana dengku sekalian. Urang nyan dengku. Urangnya tamu pakai sebagai renek iblis saja dengku. Ingat dong kan. Akhirnya hana. Tujuan hudib bersih tidak tercampurnya najis dengan yang bersih. Tak campur iman. Kasih sayangnya bek tercampur dengan kepentingan. Insya Allah katanya akan menjadi mukmin yang diterima dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu sikap yang baik terhadap orang mukmin, sesuatu yang terjadi itu adalah merupakan ujian untuk mendewasakan kita. Ujian kepada Nabi Muhammad cukup raya dengku. Uji Nabi Muhammad luar biasa, tapi beliau tetap bersabar. Itu Nabi Allah Nuh. Hanik kepikir dengan ujian umat-umatnya. Akhirnya Nabi Allah Nuh berangkat. Ya Rabbi, necok umat long. Necok hamba drone. Aku fikir, tiri bedon ku taubat 20 dro udang tim. Ku berangkatlah Nabi Allah Nuh. Ketika beliau naik ke atas perahu, goyanglah kapal perahu. Ketika goyang kapal perahu jikeun lenah goda. Siapa yang merasa bersalah dengan Tuhan, grup lang laut biar selamat semuanya. Ku fikir Nabi Allah Nuh. Igaknya getinggaikan ummah yang dalam keadaan kesesatan. Gegrup dalam laut dan disambut diingkut put uro lang perut engkut engku. Cerita ji purkan engku. Gede grup lang perut engkut ingat ge bek salah lung geplung daripada ummah yang dalam keadaan jahil engku. Maka
uronyo sesuatu yang terjadi, Nabi Muhammad tetap beliau bersabar atas sifat dan kelakuan ummahnya. Diusir, dihina, dicaci, dilempar batu, tapi beliau bersabar. Keberhasilan yang beliau dapatkan inilah tengku-tengku sekalian. Maka sebagai penutup tengku, ube usaha ubenan gebi sukses tengku. Uronyo usaha urang payah pentirnyo, nyokenyo yang kaduh tengku. Yang kaduh usaha urang payah pentirnyo tengku sekalian. Nyokuhnyo usaha gedayo. Maka usaha yang karayaknyo, mari kita membangun peradaban Islam di dalam masjid. Jangan kita membangun peradaban Islam di KPKP, itu namanya untuk memecah belahkan ummah. Selesaikan masalah di rumah Allah, insya Allah Allah akan membantu kita. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله ولذكر الله